sharing session kita kali ini dengan tema sosial media dan mental health. Ya, dimulai Pak Argo untuk langsung? ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Wah, Baik. menarik ini. Ditanya kabarnya, hampir semuanya diam. Sesuai dengan tema kita, mental health atau kesehatan mental. Apakah mental teman-teman sehat? Sehat ya. Apa tandanya kalau teman-teman atau kita semua, termasuk saya, itu mentalnya sehat? Menurut teman-teman apa? Ciri-ciri atau tanda-tanda kalau sehat mental? Bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas. Karena kalau orang yang mentalnya terganggu atau sakit, dia nggak bisa beraktivitas. Setidaknya tidak bisa beraktivitas dengan maksimal gitu ya. Ada lagi? Ini tanda-tanda bahwa mental kita tidak sehat karena kita penuh dengan ketakutan, dugaan saya, atau kita merasa malu. Dan ini menarik, bahkan di komunitas kita yang sama-sama muda gitu, katakanlah itu, kita pun merasa malu. Nah, malu itu kan salah satu emosi yang dimiliki oleh manusia dan terkadang membuat kita tidak cukup sehat mentalnya. Tetapi rasa malu, rasa marah, rasa macam-macam itu nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa kita itu mentalnya sudah dapat apa sakit atau meriah dan sebagainya. Karena tema kita sangat luas, saya memilih fokus pada sosial media karena ini adalah dunia kita sehari-hari, teman-teman. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Aref untuk fokus membahas masalah ini. Nah, supaya jelas, saya mengusulkan kita membahas tahap demi tahap supaya kita paham. Kalau sudah paham, nanti kita bisa sharing gitu ya. Saya sharing dulu tentang materinya, nanti kita juga bisa membuka sharing diskusi. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal mental, itu apa sih sebenarnya mental? Kita seringkali mendengar atau ngomong soal mental ya. Next. Ini saya tanya kepada AI, lebih tepatnya Perplexity yang saya pakai sehari-hari itu. Disebutkan bahwa mental itu, ini bahasa Inggris karena saya pakai AI biar keren ya. Mental itu sesuatu yang terkait dengan otak. Seringkali manusia itu membedakan antara fisik dan mental. Padahal mental itu, teman-teman, sebenarnya adalah bagian dari fisik manusia. Lebih tepatnya adalah otak kita. Jadi kalau otaknya itu sehat, mentalnya sehat. Kalau otaknya tidak sehat, maka mentalnya juga tidak sehat. Bukankah otak kita itu juga bagian dari fisik sebenarnya? Tetapi yang dimaksud mental itu bukan soal otak yang misalnya sarafnya robek atau tersumbat atau pecah, pendarahan dan sebagainya. Lebih pada hasil dari kinerja otak itulah yang terganggu apa tidak. Makanya mind atau intelektual. Bagaimana manusia itu berpikir, merasa, emosinya seperti apa, dan proses kognitif. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, berarti mentalnya sehat. Kita bisa mikir dengan baik, kita bisa merasa dengan aman, kita punya emosi-emosi yang tidak terlalu berlebihan, dan kita bisa berpikir kreatif. Nah, itu berarti mentalnya itu baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita pikirannya itu tidak baik, perasaannya, emosinya itu misalnya gloomy gitu, dan nggak bisa berpikir jernih, berarti kita mentalnya sedang tidak sehat. Kesimpulannya, teman-teman, mental itu soal hasil dari otak manusia, hasil dari benak manusia yang kemudian melahirkan pikiran, perasaan, dan seterusnya itu. Nah, itu dulu, itu mental. Next, maka mental yang sehat itu bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak.
Karena otak kita itu kan juga selain mikir, merasakan, juga mempengaruhi kemudian kita bertindak apa. Ada 4 ciri mental yang sehat, katanya begitu menurut para ahli. Pertama adalah emosinya stabil. Stabil itu ya tidak terlalu ekstrim. Ada emosi marah misalnya, ya kita pasti marah dan boleh-boleh saja, tapi marahnya stabil, tidak terlalu sampai keluar-keluar dan seterusnya. Kalau ada orang yang marahnya itu eksesif, apa sih eksesif? Banget gitu ya, itu berarti emosinya mentalnya sedang tidak sehat. Ada orang yang malu, kita semua malu lah, teman-teman malu. Itu juga wajar saja. Tapi kalau malunya terlalu banget, nah itu berarti mentalnya tidak sehat. Atau kita merasa bahagia, senang. Ada orang-orang yang senangnya berlebihan, itu justru menimbulkan atau menandakan bahwa mentalnya sedang tidak sehat. Atau sedih, berlebihan dan seterusnya. Poinnya adalah kalau emosi kita itu ada, muncul, itu nggak masalah. Yang penting stabil dan seimbang, tidak berlebihan. Karena emosi ini yang mempengaruhi kemudian apakah manusia bisa nomor 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Yang kedua itu begini, relasinya itu harmonis. Itu ciri-ciri orang yang mentalnya sehat. Karena mental itu kan tidak hanya mikir, merasa, tapi juga bertindak. Artinya bertindak termasuk di dalam kita berrelasi dengan orang. Kalau kita punya relasi dengan teman, dengan kekasih, dengan keluarga, itu relasinya harmonis, itu berarti mentalnya sehat. Tapi kalau relasinya itu tidak harmonis, konflik, bla bla bla, itu berarti mentalnya terganggu. Entah mental kita, entah mental orang yang dengannya kita berseteru atau berkonflik. Dan seringkali mental sehat apa enggak itu tergantung pada relasi itu. Kalau kita nemu orang yang bersahabat, orang yang suportif, itu mental kita sehat. Tapi kalau kita ketemu orang yang toksik, orang yang jahat dan sebagainya, mentalnya biasanya juga terganggu. Yang ketiga, hidupnya produktif. Tadi Agatha mengatakan bisa beraktivitas. Ya kalau seorang itu adalah pelajar, ya dia bisa sekolah, bisa kuliah dengan produktif, dia bisa mengerjakan tugas lancar, itu berarti mentalnya sehat. Atau ketika bekerja, ya dia bisa bekerja seperti biasa, itu berarti dia produktif, mentalnya aman-aman aja. Tapi kalau ada orang yang biasanya dia rajin, entah belajar, entah bekerja, biasanya dia produktif, tapi kalau tiba-tiba lalu pasif, lalu diam, lalu dia nggak bisa mengerjakan aktivitasnya dengan baik, burnout misalnya gitu, nah itu tanda-tanda bahwa mentalnya itu sedang tidak sehat. Yang keempat adalah sikapnya, behaviornya itu, perilakunya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya ya tindakan-tindakannya itu tidak ekstrim dan tidak menimbulkan penderitaan atau kerusuhan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat orang-orang yang gangguan mentalnya itu ekstrim, misalnya psikopat itu kan sampai membunuh para korbannya. Nah itu kan tindakannya nggak bertanggung jawab, karena dia nggak punya kemampuan empati, emosinya itu nggak stabil. Dia nggak bisa merasakan bahwa dibunuh itu menderita atau dipukul itu menderita, bahkan dimutilasi gitu kan. Nah dia kehilangan kemampuan untuk merasakan empati, dan itu tindakannya kemudian tidak bertanggung jawab. Relasinya jelas tidak harmonis, itu contoh. Atau orang-orang yang sangat mengurung diri, kemudian dia hanya diam saja. Memang dia nggak melukai orang lain, tapi dia nggak berkontribusi pada kehidupan. Berarti yang perilakunya tetap tidak bertanggung jawab. Nah itu satu contoh. Atau yang marah sampai merusak dan sebagainya, orang yang emosinya, misalnya ada yang bipolar itu kan mood swingnya sangat luar biasa. Nah itu juga kadang-kadang menimbulkan tindakan-tindakan yang melukai diri sendiri atau melukai orang lain dan sebagainya. Nah itu tidak bertanggung jawab. Nah kita teman-teman kemudian bisa, kalau kita pakai 4 parameter ini, kemudian bisa mengukur apakah termasuk sehat apa tidak mentalnya. Kalau 1, 2, 3, 4 oke ya masih sehat. Ya mungkin kita ada bagian-bagian yang mungkin agak terganggu. Tidak ada orang yang 100% sehat sih, tapi pasti ada yang rada-rada sakit dikit, terganggu dikit, nggak apa-apa. Karena itu siklusnya pasti
luas dan bisa ditimbulkan oleh banyak hal. Nah, saya fokus pada soal sosial media karena itu sehari-hari yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh sosmed terkait dengan gangguan mental. Next. Yang pertama, sebentar itu mental disorder. Katanya begini, ada mental disorder, ada mental illness. Kalau disorder itu gangguan, jadi mentalnya terganggu aja, hidupnya nggak seimbang. Tapi kalau dia sudah sampai mental illness itu berarti penyakit atau sakit mental gitu ya, gangguan jiwa gitu ya. Itu biasanya untuk gangguan-gangguan yang sudah cukup parah. Nah, ini disebutkan karena mental disorder yang disebabkan oleh penggunaan sosial media yang eksesif, yang berlebihan. Artinya penggunaan yang nggak berlebihan berarti cenderung aman. Penggunaan yang berlebihan itu punya risiko-risiko ini minimal ya. Pertama, anxiety, kecemasan, dan depresi bahkan. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita pakai medsos itu teman-teman, ada perasaan kita dibanding-bandingkan dengan yang lain. Itu memicu kecemasan. Misalnya, oh kok temanku postingannya di like banyak sekali ya, padahal aku cuma 2 orang yang nge-like. Itu kita membandingkan secara sadar. Oh kok dia posting foto-fotonya keren ya, pakai baju-bajunya ini dan sebagainya. Aku mau nggak bisa seperti dia. Nah, manusia cenderung membanding dirinya dengan orang lain. Nah, kalau kita social comparison, perbandingan sosial kadang-kadang membuat anxiety dan depresi. Apalagi konon remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang sedang butuh validasi sosial itu butuh pengakuan gitu ya. Ketika nggak dapat, itu menjadi cemas. Itu salah satu contoh. Nah, nanti teman-teman sharing apakah itu terjadi apa enggak. Kalau yang lebih biasanya punya akun-akun Instagram atau TikTok kali ya, itu mungkin punya tantangan soal ini. Yang like banyak tapi kok postinganku yang like sedikit, atau malah untung nggak ada tombol dislike ya. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu ada kalau masalah Facebook atau apa. Sekarang udah nggak ada, dihilangkan karena itu menimbulkan kecemasan dan depresi. Yang kedua, gangguan tidur, pola tidur. Ini saya mengalami. Blue light dari layar kita itu mengganggu pola tidur ternyata. Makanya sekarang ada fitur apa itu namanya, layar yang ramah mata itu, screen, saya nggak tahu mana itu ada. Jadi paparan dari sinar dari gadget kita itu di otak diterima sebagai gangguan, sehingga pola tidurnya itu terganggu. Makanya para ahli mengatakan kalau mau tidur ya sebisa mungkin setengah jam itu jangan lihat layar HP, dan setengah jam setelah bangun tidur jangan langsung lihat layar HP. Yang mana itu tidak mungkin gitu ya, karena termasuk saya itu kalau mau tidur ya pasti scrolling baru bisa tidur, meskipun baca gitu terus ngabrol gitu. Tapi distraksinya sangat banyak. Nanti teman-teman bisa sharing apakah juga polanya sama. Cyberbullying tentu sudah paham ya, ada pembulian, perundungan di medsos. Lalu yang terakhir itu body image issues. Ini mirip dengan nomor 1. Jadi ada standar kecantikan yang ditampilkan oleh medsos yang seringkali membuat para penggunanya itu menjadi insecure karena aku nggak bisa punya kecantikan atau body goal seperti akun-akun itu dan sebagainya. Makanya ada body image dissatisfaction, ketidakpuasan pada diri kita sendiri. Kita jadi nggak pede karena kita nggak seganteng atau secantik dia atau dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat akun-akun nge-gym, akun-akun fitness itu kan body goals banget gitu ya, body goal dan sebagainya. Terus itu standar medsos yang kemudian kita digiring untuk ya kalau kita kemudian termotivasi kemudian jadi nge-gym dan sehat ya oke juga sih. Tapi yang tidak kalah bahaya adalah body image issue itu yang kemudian seringkali membuat
mempengaruhi kesehatan mental kita. Nanti saya merujuk ke satu hal yang menurut saya menarik untuk kita sadari bersama-sama. Next, kembali ke otak. Kenapa kok sosial media itu mempengaruhi kesehatan mental? Karena paling tidak ada dua neurotransmitter yang kemudian mempengaruhi hormon dalam itu. Pertama itu serotonin, itu neurotransmitter yang mempengaruhi mood, nafsu makan, dan kemudian tidur. Kalau kadar serotoninnya dulu rendah, itu cenderung gampang depresi, gampang cemas. Biasanya kan orang cemas itu kan secara makannya berubah antara tambah rakus makan atau nggak doyan makan. Tidurnya polanya kemudian berubah, tidak teratur biasanya. Moodnya kemudian juga berubah. Nah, kalau kita mengalami itu, sebenarnya di otak kita itu serotoninnya itu sedang rendah. Makanya yang sehat adalah yang cukup serotonin itu. Makanya tidur, makan itu sebenarnya efektif untuk meningkatkan serotonin. Yang kedua, yang sering kali muncul dalam diskusi soal sosial media adalah dopamin. Dopamin ini adalah yang memicu perasaan happy kalau kita mendapat reward, mendapat pujian, mendapat hadiah. Kalau kita menang, kita juara, kita tepuk tangani oleh orang banyak, itu level dopamin kita naik, melonjak kan. Motivasi dan kesenangan. Nah, kalau dopaminnya low, rendah, itu sama depresi. Nah, ini dopamin ini kira-kira adalah neurotransmitter yang membuat manusia itu kecanduan. Kecanduan apapun itu adalah kita sedang haus dopamin. Makanya ada yang menyarankan manusia perlu dopamin detox. Jadi dopamin itu kayak, kalau berlebihan kayak racun jadinya, maka perlu detoksifikasi, perlu di netralkan racunnya supaya manusia tidak kecanduan medsos, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan bokep, kecanduan macam-macam itu mempengaruhi pola hidup yang tidak baik. Nah, karena apa? Karena itu reward, motivation, attention. Kita mendapat kesenangan, lalu nyaman, kita kemudian pengen lagi, kemudian kecanduan. Inilah yang dimainkan oleh konten-konten medsos, membuat kita kemudian perlu merasa happy terus. Lalu kecanduan dopamin, kira-kira gitu lah bahasa kasarnya. Terakhir, saya baca di threadnya Instagram. Next, itu akunnya Clever Forwarder. Kenapa scrolling medsos itu nabi banget tadi ya, kecanduan? Salah satunya adalah karena fitur infinite scroll. Jadi scrollnya nggak berhenti-berhenti itu kan. Itu fitur yang diciptakan oleh Azhar Raskin tahun 2006. Kemudian diadopsi oleh berbagai platform medsos. Nah, si Raskin ini, teman-teman, kemudian dia menyesal. Lalu dia sedang mencari cara bagaimana supaya dia tidak dia bisa menembus kesalahannya. Dia menyesal menemukan fitur yang sangat canggih itu karena ternyata efeknya luar biasa. Nah, si Raskin ini yang bikin itu Mozilla Firefox dan sebagainya loh. Dia bikinnya itu. Dulu itu kalau kita buka website atau buka laman internet itu, kalau mau buka halaman itu harus tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi page-nya banyak banget, tab-nya banyak banget. Nah, si Raskin ini kok gini ya, jadi berat dan sebagainya, nggak menarik. Nah, dia bikin fitur scroll sehingga page-nya bisa satu page tapi panjang banget ke bawah. Itu scroll. Nah, itu penemuan canggih si Raskin ini. Tapi ternyata dia menyadari itu tidak, itu setelah dipakai oleh medsos itu ternyata membuat kecanduan tadi itu. Memang simpel, kita tinggal scroll tapi
kemudian membuat kecanduan. Kenapa? Karena setiap kali kita scroll, kita itu mendapatkan dopamin hit ya. Jadi dopamin kita naik, terus kemudian kita senang, wah keren fotonya. Tapi kita kemudian lagi pengen lagi scroll lagi, wah keren lagi. Scroll lagi kok nggak ada yang terus sampai kita nemu dopamin hit lagi, wah keren lagi nih. Terus gitu, wah keren lagi. Makanya kita bisa niteni, kalau kita lihat sesuatu yang menarik bagi kita, itu kita nggak susah berhenti. Padahal juga sebenarnya sudah, oh ini menarik, ini sudah cukup. Tapi kita pengen lagi, penasaran. Terus begitu scroll dan akhirnya ketagihan. Makanya orang kecanduan itu akan menjadi susah berhenti karena menemukan keasikan kalau nggak begitu menjadi nggak asik lagi. Nah, ini teman-teman salah satu sharing saya untuk mencoba memahami kenapa kita perlu bijak bermedia sosial. Karena di balik itu ada isu kesehatan mental, khususnya dopamin yang dimainkan oleh sosial media. Termasuk bagaimana mereka memilih warna, kemudian video pendek, kemudian musik itu dopamin banget tuh, yang menyenangkan gitu. Makanya sekarang span membaca kita semakin memendek karena kita tidak terbiasa terlatih membaca tulisan panjang, cukup 1-2 baris. Nonton video TikTok itu kemudian sukses karena dia berhasil memainkan ini. Memang span manusia kemudian konsentrasinya itu hanya 1 menit atau 2 menit gitu lah. Lebih dari itu orang sudah tidak konsen dan pengen lagi ganti karena kecanduan selalu. Nah itu aja teman-teman dari saya. Silahkan kita saling berbagi pengalaman atau tips. Saya pakai digital well-being untuk membatasi jam pemakaian handphone, meskipun kadang berhasil kadang gagal ya. Teman-teman kalau sehari berapa jam handphone? Rata-rata itu katanya 8 sampai 10 jam sehari anak-anak muda. Banyak yang lebih setahu saya. Saya punya target di bawah 5 jam sehari. Hari ini 3 jam 16 menit. Nggak tahu nanti malam scrolling apa enggak. Kalau scrolling terus kan bisa 1 jam sendiri. Nah itu contoh bahwa screen time juga mempengaruhi mental kita. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi atau saya kembalikan ke Noel untuk memoderasi percakapan. Ya, ayo teman-teman, ada yang mau menanggapi atau tanya boleh juga, kalau saya bisa jawab. Silakan, Noven. Itu tentang yang kecanduan Pak. Ya. Kalau misal yang kecanduannya malah olahraga tapi over Pak, nggak mikirin batasan tubuh gitu. Olahraga fisik, bukan olahraga via medsos kan? Semua kecanduan itu nggak baik ya, karena dia berlebihan. Kalau masih muda sih cukup aman. Olahraga itu katanya ada yang dia itu bersifat kardio, jantung ya, lari, futsal, badminton, basket, olahraga itu. Nah itu ketika di usia muda berlebihan, itu nanti dampaknya 10-20 tahun lagi ketika dia sudah 50 tahun ke atas, itu jantungnya bisa melemah. Makanya kita seringkali dengar cerita atlet mati muda, betul nggak? Atau guru olahraga, sorry tapi ada yang banyak begitu kan, guru olahraga tapi tuanya stroke atau apalah, cepat meninggal itu. Karena dia diforsir ketika muda, atlet misalnya gitu, sehingga kemudian ketika sudah pensiun jadi atlet atau pensiun dari jadi guru olahraga atau apapun lah yang penting itu ya, kemudian tidak terlatih, tidak melatih lagi, kemudian jadi semakin lemah tuh kardionya sehingga mudah serangan jantung. Nah itu
itu yang terjadi. Ya memang kalau yang penting kita tahu batasnya. Kalau sampai nafasnya sudah terengah-engah dan mau pingsan ya itu stop. Daripada resikonya luar biasa. Dan banyak orang yang kurang persiapan dan sebagainya terus mati ketika naik sepeda jarak jauh ya, atau mati ketika maraton atau ketika main badminton atau ketika futsal dan sebagainya. Itu karena dia tubuhnya belum siap, langsung eksesif, itu berlebihan, itu juga nggak bagus. Memang olahraga itu candu, saya termasuk dulu kecanduan olahraga dan sebagainya kan, karena adrenalin terpacu, seru dan kita mendapat reward juga dan sebagainya, itu kan seru juga. Tapi sekarang olahraga kardio itu perlu diimbangi dengan olahraga beban katanya. Makanya ada yang plank, ada yang plank atau plank atau apa itu. Terus pilates dan sebagainya itu memperkuat otot-otot rangka dan sebagainya lah. Sehingga nggak semua harus memacu kardio atau jantung yang berlebihan. Kalau kita sudah terlatih aman sih, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah berhenti jadi anak muda atau jadi atlet atau jadi guru olahraga ya terus berlatih supaya tidak kaget itu jantungnya, sehingga kemudian tidak menimbulkan efek yang fatal. Itu sih pengalamanku. Katanya itu kita itu manusia itu untuk bisa sehat itu 5.000 langkah sehari sudah cukup, atau jogging atau apa. 5.000 langkah kan sekarang ada smartwatch tuh, nah itu para gym itu menyarankan kalau anak muda mau investasi ya belilah smartwatch, investasi kesehatan. Cukup pantau 5.000 langkah sehari itu sudah cukup sehat. Kita harus jadi atlet, tapi itu sudah cukup. Persoalannya adalah sekarang ekstrem yang lain adalah orang-orang bukan kecanduan olahraga tapi sama sekali nggak olahraga. Makanya ada yang menyebut sitting is new disease. Duduk itu adalah penyakit baru sekarang, karena itu menimbulkan banyak sekali penyakit metabolisme, ya kolesterol, ya jantung, ya gula dan sebagainya. Itu juga yang hati-hati. Jadi nggak pernah olahraga juga bahaya, kebanyakan juga bahaya. Kira-kira begitu teman-teman. Saya termasuk yang kurang sekarang karena sudah sangat jarang olahraga. Kita kan sekarang banyak duduknya tuh, mager gitu. Kerja juga duduk di depan layar. Makanya setengah jam duduk, lalu mulai dulu semenit 2 menit duduk lagi. Nah itu terbukti itu kalau mau sehat begitu. Juga melihat ini hijau-hijau. Oh ya, jarak jauh. betul. Pak, izin masuk Pak. Ya. Ini kan bahas sosial media ya Pak. Ada pertanyaan dasar saya itu. Sosial media itu sekarang jadi standarnya orang nggak Pak? Menurut Pak. Contohnya Contoh gini. Misal saya di usia segini, katakanlah masih kuliahan gitu. Lihat di media sosial. Wah, temanku udah kerja. Wah, temanku udah berpenghasilan sekian. 2 digit. Nah, 2 digit, apalagi banyak dengar fresh graduate, aku pengen kerja di rumah aja, tapi penghasilan 2 digit, 3 digit, itu kan langsung. Aku mikir, emang bisa ya? Nah, kalau menurut saya pribadi kan kerja ya mau keringetan dulu kalau saya gitu kan. Tapi teman-teman itu punya duduk dapat banyak. Ya. Jadi kalau usahanya dikit, hasilnya banyak. Dan itu lihat sosial media. Ya. Kayak wah Bob Sadino nggak kuliah aja bisa gini. Cuma kan kalau bagiku itu 1 banding 1000. Cuman karena ada media sosial semuanya itu ngikutin standarnya gitu. Contoh ya, paling males sama cewek yang cewek ya standarnya itu media sosial. Wah diratukan, wah queen treatment terus apa gitu. Coba yang dari Yang sosial media Pak. Ya, apa? Nah itu kan apalagi di sini ada mental health. Menurut saya ini ada kesinambungan lah.
antara media sosial itu akan mempengaruhi mental, jelas banget Pak. Apalagi sekarang konsepnya ya Gen Z lah. Gen Z itu saya juga Gen Z kan, cuma lihat teman-teman kayak apa sih gitu, standarnya harus gini gara-gara media sosial. Terus ada lagi sekarang istilah itu work life balance. Wah, harus tidur 8 jam. Nah, bukan kayak wah jam 8 aku udah tidur nih, aku mau pulang dulu. Wah, kasar gue ya, gitu kan. Anak mama gue ya. Nah, itu kan kayak apa terbentuk dari media sosial Pak. Lah, ini untuk apa ya bukan ngobatin sih, cuman mengurangi agar pikiran kita, mindset kita itu enggak semuanya ngikutin sosial media. Itu gimana Pak? Ada beberapa hal ya, tapi ini mungkin bukan tips yang bisa menjawab semua. Tapi gini, pertama, sosial media itu adalah etalase dari realitas. Karena di etalase itu kan tidak mewakili seluruhnya, hanya yang terpajang kan Mas. Etalase kan pajangan gitu ya. Karena di etalase maka yang menarik perhatian adalah yang menarik, yang laku, yang menarik perhatian. Kemudian dia sifatnya itu singkat, terbatas. Kalau gambar ya cuma 1 halaman begitu, kalau tulisannya cuma caption singkat, kalau dia video atau audio atau apapun ya cuma sekian detik dan sebagainya. Karena dia span-nya singkat, maka dia tidak bisa mewakili seluruh penjelasan yang utuh. Nah, problemnya adalah kalau orang terbiasa dengan span yang kecil dan sempit itu, dia tidak terlatih untuk comprehend, memahami dengan utuh realitas itu. Makanya orang dengan cepat mengambil kesimpulan, oh si akun ini bisa kaya dengan modal laptop dan internet, 2-3 jam sehari dia mendigital langsung puluhan juta sebulan dan sebagainya. Nah, yang tidak tertampilkan di etalase adalah dia kuliah atau belajar sekian tahun atau sekian bulan, dia pernah gagal apa enggak, dia bagaimana dia meniti karirnya itu sehingga bisa mendapatkan pola yang sudah bisa settle seperti itu. Nah, itu yang jarang kemudian orang mencoba membayangkan dan melogikakan. Memang ada 1-2 orang yang beruntung dan langsung cerdas dan langsung kemudian sukses sih ada, tapi etalase itu kan tidak mewakili seluruhnya itu. Itu yang pertama. Sifat sosial media kita sadari dia adalah etalase yang kalau kita mau mendalami ya harus menelusuri lebih dalam. Nah, orang kemudian hanya terpancing melihat etalase yang menarik, tapi enggan untuk menggali lebih dalam. Itu persoalan. Yang kedua teman-teman, sosmed itu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya yang modalnya besar, karena sosmed adalah tempat berkumpulnya massa. Makanya di standar tuh sekarang marketing ya medsos, toko ya medsos, perusahaan ya medsos. Medsos kemudian menjadi ajang pertarungan bisnis yang luar biasa besar, duitnya banyak lah gitu. Sehingga orang-orang itu tidak terlalu punya tanggung jawab etis untuk mendidik para penggunanya, karena mereka tujuannya adalah yang penting jualannya laku, yang penting view-nya banyak. View banyak berarti ratingnya tinggi, rating tinggi berarti produknya kemungkinan dijualkan, dipasarkan bagus, berarti sama dengan untungnya besar, berarti sama dengan kaya raya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi rantai logika kapitalisme medsos. Dasarnya agak sering, tapi itu gitu. Sehingga orang yang perusahaan yang sukses main medsos itu pasti kaya raya, itu pasti. Bahkan politik dan sebagainya kan sekarang medsos mainnya. Bagaimana presiden terpilih itu karena sukses di medsos. Itu sudah terbukti di bertahun-tahun dan di banyak negara. Artinya medsos itu sebagai kemudian ajang pertarungan yang rakyat atau pengguna itu tidak terlalu dijadikan prioritas oleh para penggunanya, oleh para aktornya. Itu sayangnya begitu. Nah, kita yang perlu sadar, kita yang perlu aware, karena kita itu adalah begini, kita itu adalah produsen, kita itu konsumen atau produk. Ada yang punya analisis budaya begitu. Dalam sosial media kita itu seolah-olah diperlakukan sebagai konsumen, ditawari banyak produk dan sebagainya. Padahal kita itu adalah produknya.
kita itu dengan rela hati memberikan data kita, email dan sebagainya, aktivitas kita, hobi kita apa, sehari-hari kita foto terus menerus, dan itu adalah produk yang dijual oleh Instagram, TikTok, Facebook, bla bla itu. Dijual ke siapa? Ke iklan-iklan, ke penjual-penjual itu. Karena kemudian dengan algoritma terpetakan, oh si Noel ini hobinya fotografi misalnya gitu. Ya udah, nanti di akunnya Noel akan muncul orang-orang jualan foto dan sebagainya. Lalu akan muncul akun-akun orang yang sukses menjual fotonya di Shutterstock dan kaya raya, sehingga itulah yang menarik Noel, karena Noel menyediakan diri untuk datanya itu dijual. Makanya gratis kan kita pakai akun media sosial, gratis karena kita membayar dengan data kita sebenarnya. Nah, kita nggak sadar aja. Kenapa kok muncul di HP ku misalnya sepatu terus, sneaker? Karena aku pernah belanja sepatu di Tokopedia atau di Shopee, dan aku scrolling sepatu terus. Nah, itu terbaca algoritma, dimainkan bla bla, iklan masuk, tiba-tiba muncul terus tuh sneaker, jadi aku pengen belilah. Itu contoh. Sehingga medsos itu memang menjadi lahan bisnis dari penguasa. Itu yang perlu disadari dulu. Yang ketiga, yang ini efek samping yang membuat kita mentalnya terganggu adalah karena ada pembanding media sosial itu yang kemudian membuat kita insecure, karena kita tidak sekaya orang itu, kita nggak secantik atau kita nggak seromantis pengguna itu, kemudian kita membandingkan diri dan merasa lebih beruntung. Nah, itu yang membuat kita harus kritis bahwa itu etalase dan itu nggak mewakili semua realitas gitu ya. Makanya kita perlu kritis juga untuk menetapkan standar. Nah, menurut saya itu sih. Ya, pertama menyadari itu, kemudian karena ini candu itu kan susah ya udah kita pelan-pelan mengatasi supaya kita nggak kepancing pada ya udah dia kaya raya sih biarin, tapi aku punya prinsip, aku mau kerja keras meskipun nggak sampai kaya raya tapi hidupku tetap berkualitas dan sebagainya, sehingga kebahagiaan kita tidak diukur dari medsos. Nah, teman-teman yang lain silahkan menanggapi lontaran Mas Nathan, itu menarik juga. Yang punya pengalaman atau punya sharing. Yang cewek-cewek gimana? Apakah membandingkan dirinya dengan Lisa Blackpink atau Billie Eilish? Dua Lipa. Mungkin izin menanggapi ya Pak. Ya. Kayak yang tadi dibilang Nathan, saya setuju sama Mbak Ando yang bilang sebenarnya yang harus ngesortir itu ya kita sendiri. Kita nggak bisa ngatur buat gimana ya, media sosial itu nggak dijadikan patokan gitu loh, karena kan namanya media sosial semakin ke sana bakal semakin kayak serem gitu kan. Banyak nambah fitur-fitur lain, mungkin banyak nambah teknologi lain, dan mental seseorang juga pasti bakal lebih terpengaruh sama teknologi-teknologi itu. Jadi mungkin semakin kesana mental seseorang juga mungkin bakal semakin drop, banyak yang anxiety, depression dan lain sebagainya. Jadi juga kita nggak bisa ngejudge kalau misalnya kamu kayak misal harus work life balance, kamu kayak mentalnya kayak mental tempe atau gimana, kita nggak bisa ngejudge kayak gitu juga, karena emang media sosial kan semakin gede, teknologi juga semakin berkembang pesat. Jadi kita sendiri yang harusnya bisa membatasi itu gitu Pak. Kalau misal kita nggak mau kena anxiety atau nggak mau kena depresi atau kita nggak mau terlalu membandingkan diri kita sama orang lain, ya udah berarti kita sendiri yang bisa ngatur batasan bermedia sosial kita. Ada tips-tips membatasi diri? Kalau dulu yang tadi juga ya, Nathan apa ya? Kalau misal pas mungkin kita belum kerja terus lihat media sosial orang lain, dia udah kerja, kita belum nikah, lihat media sosial orang lain dia udah nikah, dia udah punya anak. Insecure lah. Ya insecure bener. Nah itu mungkin
kalau dulu aku lebih ke misal aku lebih banyak lihat hal-hal kayak itu mungkin di Instagram gitu, berarti aku mengurangi penggunaan Instagram, aku ke media sosial yang lain gitu yang nggak banyak updatean dari teman-temanku itu gitu sih Pak paling. Jadi menghindari media sosial yang buat aku yang banyak buat insecure ya. Ganti platform lain. Sekarang itu platform yang dinilai masih cukup sehat itu apa namanya Threads. Ada yang pakai nggak sih? Di situ apa namanya banyak sharing ilmu gitu malah, jadi nggak banyak yang pamer-pamer foto dan sebagainya. Tapi nggak tahu untuk remaja-remaja itu cocok apa enggak. Tapi untuk saya sekarang saya menikmati Threads itu, banyak belajar di sana, ide-ide renungan, khotbah banyak, materi-materi kayak gini juga. Tadi saya ngutip dari Threads kan, yang scrolling tadi, infinite scroll. Nah itu lebih banyak manfaatnya. Nah saya kan dulu pernah deaktivasi Instagram, pernah deaktivasi Facebook karena sudah sangat terganggu mentalnya gitu ya, karena medsos itu kan menyerap atensi kita, perhatian kita. Nah ketika perhatian kita disedot terus itu apa namanya capek gitu ya. Makanya saya dulu pernah ya sekarang baru pulih pelan-pelan ya, Instagram lalu medsos. Saya pernah keluar dari grup angkringan, saya pernah masih keluar di grup pendeta GKJ. Itu ada grup WA isinya banyak ngaconya itu, karena yang posting teman-teman yang ngaco juga. Nah itu malah bikin apa namanya sekali buka sekian ratus notifikasi dan itu capek gitu loh. Udah saya keluar aja. Masih ada grup lain yang lebih sehat secara mental. Nah itu aku sampai segitunya. Dan ketika tidak mengaktifkan Facebook juga banyak teman yang tanya kenapa kok apa namanya Facebook kamu nggak aktif, karena capek. Pernah di taraf itu teman-teman. Nah itu contoh yang ya kalau bisa cut gitu, ya cut sejenak lah, nanti bisa kembali. Karena harus begitu juga gitu ya. Yang kedua menurut saya tipsnya adalah kita mengimbangi dengan aktivitas bukan online tapi yang offline ya, yang olahraga, yang ketemu face to face itu juga menyehatkan, mengimbangi lah. Nah kita lebih kaya karena apa namanya kaya pengalaman karena tidak hanya di layar, karena itu kan seringkali teman-teman yang Laras, Delta, Selena SMP yang mau SMP dan atau SMA sudah SMA ya sering ada sharing-sharing di sekolah, boleh bawa HP nggak sih? Boleh ya. Sehari berapa jam scrolling? Nah saya tadi pakai digital well-being untuk mengukur berapa jam HP ku nyala supaya tahu oh ya hari ini 3 jam 21 menit sekarang. Semoga sampai nanti malam nggak sampai 5 jam. Itu target pribadi. Kadang bisa, kadang enggak. Gak apa, yang penting kan tahu batasnya. Karena 8 jam batas itu sudah sangat berbahaya dan CEO-nya Apple bahkan sudah ngomong bahwa memang kebanyakan kasus nggak sehat. Yang cyberbullying pernah ada yang mengalami belum ya? Belum ya? Semoga tidak. Oke. Silakan Mbak Dita, Mbak Titi, Mbak Sarah, Mas Akil. Kalau cyberbullying itu malah saya nemunya ini Pak, postingan-postingan yang ya ngebuatnya ngedek gitu loh. Tapi bukan ngebully saya, tapi lebih ke kita nonton, kita jadi jengkel. iya, jadi jengkelnya itu bisa masuk Ya, itu ganggu mental juga kan. Itu banyak- cyberbullying yang tidak langsung. Misalnya ada orang yang ceramah menjelek-jelekan Kristen misalnya gitu kan, dia nggak ngomong ke saya langsung tapi kan sialan kan gitu ya. Itu kan harassment kita yang kemudian terkena, meskipun nggak ngomongin pribadi tapi karena kita punya ikatan identitas ya, kepadanya kita juga punya apa ya, punya emosi yang melekat, entah agama, entah
grup band atau artis favorit kita, kalau dibully kan kita ikut ini ya, atau sepak bola atau apalah, kita punya ikatan emosi dengan seseorang atau sesuatu. Kalau itu dibully, kita ikut terbully kan gitu ya. Ya meskipun kita nggak kenal gitu. Iya. Nah itu juga menimbulkan mental terganggu juga. Ada lagi? Edit. Oh, Noven. Itu yang poin ketiga itu mata yang begini. Ya. Cara mengatasi diri biar kalau suka itu kan dari badan yang besar itu jadi body girls gitu. Terus itu latihan yang bisa-bisa Pak. Tapi nggak lihat di bawah itu Pak, ada yang ingin jadi dirinya kita sendiri itu Pak. Nah, itu gimana Pak atasinya? Yang di bawah itu siapa? Ya kayak Orang-orang ya. pingin tuh gue sama seperti diri kita itu. Emang sih kelihatan ngomong emang. Ini diri kita nih Pak, lihat girls yang sama yang orang gym gitu. Ya yang lebih, tapi bahwa kita tuh ada yang ingin seperti kita gitu Pak. Oh, ya berarti kan kita nggak jelek-jelek amat gitu, kita sudah lumayan, nggak perlu jadi Tapi kayak kurang Pak. ya, Kurang bersyukur. kurang kan gini, Syukur berarti karena kurang. ukuran tertinggi itu kan sehat. Iya. Sehat itu apa namanya? Ya memang orang itu sehat, tapi kan dia berlatih bertahun-tahun dan sebagainya. Jadi gini, tiap orang itu metabolisme tubuhnya itu beda-beda. Ada yang ototnya itu, ada yang metabolisme cepat, ada yang metabolisme lambat. Yang cepat itu, kalau dia makan banyak sekalipun, dia nggak gemuk-gemuk, nggak saya, hal itu mungkin begitu, karena dia cepat metabolismenya, menyerap nutrisinya cepat, kemudian tidak ditimbun jadi lemak. Tapi ada orang-orang yang metabolisme lambat, makan sedikit aja dia juga cepat gemuk. Nah itu mana yang baik, mana yang buruk, ya dua-duanya normal sebenarnya, cuma varian yang berbeda. Yang penting tahu batasnya. Ada orang yang nge-gym itu langsung bisa terbentuk ototnya, nggak usah pakai suplemen, cukup makan telur dan sebagainya. Ada orang yang nge-gym bertahun-tahun, ya sedikit aja dia ini, karena memang metabolisme otot juga beda-beda. Itu yang mau dipahami, sehingga orang yang kita lihat wow itu, ya mungkin yang dia pas metabolismenya bagus dan dia ototnya bagus. Nah untuk mencapai dia, tidak semua orang bisa. Menurut saya, kenapa sih kita senang dengan body goals itu, entah cowok entah cewek ya? Itu karena korban citra beauty media sosial atau TV dulu ya. Kalau dulu kan TV adanya perempuan cantik itu yang tinggi langsing, rambutnya panjang dan sebagainya, pakai gaun. Ya itulah yang miss apalah, putri Indonesia dan sebagainya, itu kan itu standar. Padahal dulu itu sehat. Nah, menurut saya kita kembali ke nilai tertinggi sehat. Dan sehat itu nggak harus six pack, nggak harus kekar dan sebagainya ya. Ya kalau kita mau kekar dan six pack dan sehat ya bagus juga sih. Tapi jangan terobsesi, itu ideal. Gitu. Kalau itu memotivasi kita jadi jadi orang yang senang fitness kemudian bagus ya nggak apa-apa juga. Tapi itu biasanya nanti akan berkurang ketika sudah usia 35-40 itu sudah, itu bukan body goals lagi gitu. Nah itu contoh. Tapi usia SMP SMA memang itu fase yang kalau mau fitness nge-gym ya saatnya tuh usia SMP SMA. Ketika sudah di atas 30 itu sudah susah maksimal katanya. Tapi persoalan dari Noven adalah itu loh harapan-harapan yang kemudian malah membebani dan nggak mungkin tercapai. Ya udah diturunkan aja standarnya. Aku nggak perlu seperti siapa gitu, tapi lumayan lah, udah oke nih badanku. Atau ada orang yang pengen kayak badanku kan gitu, yang di bawah tadi. Menurutku segitu. Kalau realistik, teruslah berjuang. Kalau unrealistik ya udah nggak apa-apa, berdamai aja. Dan standar kecantikan ketamanan itu kan juga sepanjang zaman berubah.
dulu itu bukan perempuan langsing yang dianggap cantik, justru yang pasti yang sintal itu dulu dianggap lebih cantik zaman dulu. Nggak tahu bisa seperti apa lagi. Dan sekarang sudah banyak tren yang tidak lagi mengagungkan badan langsing kan untuk perempuan ya. Tapi memang novel masanya gitu, nggak apa-apa. Usiamu memang pas begitu. Saya pernah mengalami juga. Yang penting sehat ini menurut saya. Ada lagi? Cukup? Mbak Dita, olahragawan? Eksesif nggak emang olahraganya? Aman ya? Oke, begitu Mas Noel. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sharingnya. Terima kasih Pak Argo. Semoga mental kita sehat. Amin. Terima kasih Pak Argo atas sharingnya. Terima kasih teman-teman. Maaf,